Mungkin yang aku mau agak nyender dulu. Iya. Itu mungkin pressure untuk jadi independent gitu. Minta dilahirkan. Iya. Secara nggak langsung. Olivia, stop it. Kayak I love my parents. Susah banget kalau lagi jerawatan gini, kalau lagi mau dapetuin. Banget, gue juga. Padahal gue udah kelar dapat loh, masih aja nggak hilang-hilang. Kayaknya tuh karena udara lagi nggak bener ya. Jadi tuh jerawat tuh stay terus. Udara di Jakarta lagi tidak baik dan tidak sehat. Iya, Ini jadinya ngefeknya ke jerawat. itulah. Tapi kan kadang-kadang tuh gue tuh termasuk orang yang males banget tuh pakai obat-obat jerawat yang colek-colek gitu kan. Karena gue ngerasa tangan gue tuh kotor. Sekarang udah ada nih yang simple, bagus, dan udah terbukti ngeringin jerawat dan enak banget. Iya, katanya ini ada kandungan salicylic acid, zinc PCA sama niacinamide gitu. Nih, Ya, oh ini dia. makanya simple banget, kayak lipstick gitu loh, Win. Cuman ini langsung total ke jerawatnya. Iya, dan jadi kan kayak kalau jerawat tuh kalau kena tangan tuh kan kayak makin gede ya. Iya, kayak makin karena ngebekas. kotor. Nah, Jadi kalau tetap ini steril. Yes, Oke. kalau ini kan lu makanya aman banget. Steril, udah pasti bersih karena dia di dalam sini, terus tinggal kayak set simple. Udah beres gitu. Udah, kalian tinggal tidur, pakai lagi. Dan ini no fragrance, jadi ya lo nggak terlalu annoying sama wanginya, dan ini cukup calm aja sih gitu. Jadi adem ya jerawat lo pakai gini ya. Yang pengen ini jangan sedih karena kita ada ada giveaway. Tapi kalau buat mau tahu giveaway-nya, kalian harus lihat di IG kita di sini ya. Thoughtful Network. Yes. Oke. Di situ udah lengkap, kalian tinggal ikutin aja. Ya, Oke. ikutin instruksinya. Buat dapetin ini. Yang terbaik 3 pemenang bakal kita pilih buat dapat gini. Hai. Ketemu lagi sama gue dan Wina. Tapi kali ini kita nggak berdua aja karena ada Olivia. Dan selain ada Olivia, kita juga ada sponsor, guys. Makasih ya. Ini dia, aduh kebetulan kan kita lagi jerawatan nih. Iya. Buat lo yang jomblo, kan lo biangnya jerawat ya. Nah, lo bisa pakai Kaleido ya. Kaleido. Gitu. Ini Nah, oke sih. Sebelum kita menjelaskan tentang sponsornya, kita mau jelasin dulu kalau kali ini kita udah bukan Jomblo Night lagi, guys. Yes. Karena kita udah jadi Jumat Joni. Jumat Gitu. Joni itu sebenarnya kayak buat ngobrol-ngobrol santai setelah pulang kerja. Betul. Gitu. Pokoknya kita palu gada, apa yang lo mau, topiknya kita ada. Oke. Olivia, di sini kita bakal ngebahas tentang pressure orang tua. Iya. Olivia mau sharing apa nih? Maksudnya mungkin pengalaman pressure apa yang mungkin pernah didapat gitu dari orang tua, entah dari apapun itu gitu. Boleh kita Oke. sharing ke teman-teman. Boleh. Jadi sebenarnya pressure banyak sih ya. Tapi mungkin yang aku mau Agak nyender dulu. yang mau aku sharing hari ini itu mungkin pressure untuk jadi independent gitu. Kenapa? Karena kayaknya ya aku tuh brought up in environment yang mungkin lebih gimana ya, lebih privilege lah daripada orang lain di Indo gitu ya mungkin ya. Terus kebanyakan tuh ngeliat aku kayak, oh hidupnya gampang banget sih, enak banget sih, gini, tapi mereka tuh nggak tahu kalau orang tua gue tuh lumayan pressure untuk jadi kayak independent, semua harus sendiri, kayak peruangan dan semua gitu, mereka expect aku untuk ngasih balik ke mereka gitu loh. Kayak in a way sandwich, tapi sandwichnya dari atas doang gitu, ngerti nggak? Jadi kayak pressure untuk giving back, dan kayak, oh ini aku udah spend this much untuk nyekolahin kamu di luar negeri, gini, sekarang kamu harus gini gitu. Dan pressure-nya lumayan gimana ya, it's pretty stressful karena aku jadi merasa kayak, oh I'm not where I want to be, kayak gimana sih kayak I can't give back to my parents yet, berarti aku belum successful dong gitu, kayak gimana sih caranya I can make them happy, itu selalu in the back of my head gitu sih sebenarnya. Itu kamu jadi secara tidak langsung mentalnya agak tertekan ya, Iya. ya kan? Kita pasti kalau dengan sebenarnya kan kita tuh dikuliahin orang tua itu kewajiban mereka.
Ya, ini sorry nih mungkin kalau ini agak sensitif ya gitu. Orang tua kamu kan, oke, Olivia kamu udah aku kuliahin, balikin dong. Iya. Karena gue udah ngebayarin lu kuliah nih. Iya, kan? betul. Tapi itu sebenarnya kalau nggak make sense ya. Sebetulnya, karena kan kita pun lahir di dunia ini tuh mereka. Iya. Ya kan? Kita nggak pernah minta buat kayak Nggak minta dilahir. ya, secara nggak langsung. Olivia stop ya. Jadi kayak kalau kita udah terlanjur lahir ya kan, udah terlanjur besar, harusnya kita boleh dong punya kesempatan buat ya gue pengen ini, gue pengen jadi ini, gaji gue buat ini, gue nggak pengen ngasih lu, itu sebenarnya hak kita, bener nggak sih? Ya kan? Tapi balik lagi ke masing-masing orang. Ada yang kayak mungkin gajinya ya gue kasih orang tua gue, tapi kan kayak nggak mungkin dong lu ngasih 100% gaji lu ke orang tua. Iya. Gitu. Sebelum ini kayak I love my friend. Tapi yang disclaimer dulu, sorry. Tapi kayak ya pressure-nya kadang. Ini selain ini, mungkin ya pressure untuk cari pasangan itu juga menjadi salah satu pressure. Tapi kayak mereka mau gue successful, tapi mereka juga mau gue cari pasangan. Itu kadang-kadang hal-hal yang kayak halang gitu loh, kayak nggak bisa bareng-bareng kalau fokus karir kadang-kadang udah sibuk banget, nggak sempet kayak juga nyari pasangan atau apa gitu. Jadi pressure mereka tuh kayak sampai my mom tuh kayak agak savage gitu loh, kayak tipe-tipe yang kayak kamu nggak ada ya, kok nggak ada pacar sih, nggak ada yang mau ya, kamu terlalu gini sih, gitu kayak. Tapi ketika lu debat balik nyokap lu, dia it's okay dengan penjelasan lu atau kayak ya nggak bisa gitu dong ya lu harus ini. Oh iya, balik-balikan kayak jadi terus ya. Soalnya dia suka kayak ngata-ngatain kayak nggak ada yang mau kan, terus gue balikin ke dia juga gitu, kayak buat orang tua di rumah jangan lupa guys. Tapi kadang-kadang orang tua tuh suka lupa. Nggak, maksud gue tuh kayak gak ada yang mau ya sama kamu, itu tuh doa loh. Iya kan, itu omongan orang tua itu adalah doa. Jadi orang tua tuh harus ngomong yang baik-baik sama anaknya. Seharusnya gitu ya. Mungkin kata-katanya diganti, jangan bukan kayak gak ada yang mau ya sama kamu, atau kayak kok belum dapet ya yang pas. Mama doain ya dapet yang pas, enak kan dengernya gitu, ya. Terus apalagi tuh selain sama Mami Diana, mungkin sama Papa sering ada kontroversi atau Papa lebih cuek? Iya, kalau bokap tuh ada konflik. Kalau bokap pressure-nya tuh sebenarnya lebih chill ya orangnya, dengan karir, dengan love life juga. Dia tuh yang lebih kayak overprotective aja sih pressure-nya. Jadi kayak gimana ya, pulang nggak boleh malam-malam. Iya. Terus kalau kamu punya pacar, kamu berani kenalin ke orang tua atau enggak? Berani sih, tapi kayaknya harus gimana ya? Checklistnya harus sesuai dulu. Iya, harus sesuai. Terus nggak bisa yang kayak baru 3 bulan, 4 bulan langsung kenalin. Kayaknya aku yang lebih kayak harus make sure he's the one dulu, baru kenalin ke orang tua gitu sih. Tapi udah pernah ada yang dibawa ke orang tua? Gimana ya? Takut salah lagi jawabnya. Kayak pernah nggak lo, kayak orang tua, gue udah capek nih sama nih anak, apa nggak bawa-bawa, nggak dikenalin gitu pasangannya, terus kayak ini gue kenalin gitu dari anaknya temen gue, atau pernah nggak kayak gitu-gitu? Pernah sih, tapi gue selalu nggak mau sih, dan itu selalu nyokap yang itu mau pasti. Pasti ya, ini ada temen mama ini. Dulu sempet oma gue gitu ngenalin, sampai kayak kenalinnya lumayan ini sih, kayak ngasih nomor gitu-gitu, tapi kayak ya guenya Indian juga kayak udah nggak bisa sih dikenalin gitu. Nggak bisa dipaksain gitu ya. Iyalah, kita memilih pasangan hidup itu kan buat kita, bukan buat mereka. Betul. Jadi Indian kan yang cocok kita. Tapi gue mau nambah, kayak I realize tuh di dalam pasangan lu bakal misalnya nikah ya, lu tuh bukan nikah si cowok ini atau cewek ini doang, tapi keluarganya juga. Jadi itu lumayan penting sih buat gue, kayak family is a huge thing. Jadi kayak gimana ya, berat, mereka harus juga kayak nikah sama keluarga gue juga gitulah. Iya. In a way. Dan nikah itu bukan sekedar kayak udah nikah nggak cocok cerai, nggak gitu kan? Kan lu pasti berharap
pernikahan lu bisa untuk seumur hidup lu lah, ya kan. Keluarga lu happy, punya mantu kayak dia, keluarga dia happy, punya mantu kayak kita, gitu kan. Nah itu susah kan, bener nggak sih? Mungkin kita berdua cocok, tapi ntar mungkin nyokap lu, kok gitu sih cowoknya? Ada aja drama, ya kan? Gitu. Ntar mungkin keluarganya atau keluarganya dia nggak bisa nyari cewek yang lebih cantik, ya kan? Hal kayak gitu tuh pasti sering terjadi gitu. Amit-amit, iya. Itu kan kita nggak pernah tahu, ntar tiba-tiba mungkin dia jadinya ke kita kan, gue suka sih sama dia, tapi kok nyokap gue bilang gak cantik ya, ya kan? Nah banyak hal-hal kayak gitu yang akhirnya repot gitu. Terus ada lagi tuntutan karir, bener gak sih? Betul. Lu tuh jadi adik orang tuh harus berguna sama orang lain. Gue nih sampai jadi gini atau apa gitu. Lihat nih abang lu jadi kayak gini. Iya, banding-bandingin. Males banget. Di Indo tuh culture banding-bandingin banget nggak sih? Dan itu bisa kena mental gitu. Iya, Iya. komparasi. Iya benar. Mungkin tujuan orang tua baik ya guys, tapi memang kadang-kadang baik untuk mereka tuh belum tentu baik buat kita. Benar. Hal apa yang paling mungkin nyakitin perasaan nyokap lu lah, iya, atau bapak lu? Karena gitu. lo udah pernah lo kayak di egonya sama-sama tinggi banget gitu, ada di satu kondisi kayak gitu egonya. Paling kepikiran tuh sering pulang malam sih. Terus ya malamnya sampai malam banget gitulah. Terus Ngapain tuh sampai malam sama banget tuh? Coba kita pertanyakan dulu. Ada apa dia malam-malam ngapain? Makan sate taichan. Ke gereja. Iya. Ini kayak doanya terlalu panjang gitu, kayak ke bawah gitu kayak. Iya. Udah jam 3 pagi. Dia aktivis gereja gitu. Iya sih, kayak gue udah lumayan independen nih, udah gede. Kenapa kayak mereka harus tetap kayak, oh kamu kemana, pulang jam segini gitu sih. Kayak mereka mau gue dewasa, tapi mereka masih treat gue kayak anak kecil. Gitu sih selalu. Jadi lebih kayak so far tuh yang ininya bacot-bacotan aja terus gitu ya. Anak Tapi sebenarnya mungkin ditaruh. karena lu anak paling kecil, gue pun ngerasain itu. Kita tuh akan terus Kita dilihat semua sama anak paling kecil, guys. Itu kita tuh akan terus dilihat sama mereka tuh kayak anak kecil. Iya, betul. Karena ini orang tua nih juga nih, pesan buat orang tua. Ini kadang-kadang kita tuh sampai malam itu bukan kayak pakai narkoba, mabuk-mabukan, enggak gitu ya. Coba tolong pikirannya dirubah. Tapi Kadang-kadang kita cuma duduk di warung kopi, ya kan ngobrol makan Indomie, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa sama teman-teman. Oke guys, ini kita udah panjang banget percakapannya, ya kan? Buat orang tua kita semua kita minta maaf ya. Yeah, we love you, we still love you. Kalau misalnya kita menyakiti kalian di percakapan ini, tapi ini curahan hati kita semua. Inilah ya isi kan? hati kita. Betul. Sebagai anak yang paling kecil. Yes, bahwa kita udah dewasa, biarkan kita memilih apa yang membuat kita bahagia, gitu. Betul. Entah dari karir, entah dari pasangan, semua itu akan datang pada waktunya. Tuhan pasti udah menyiapkan semuanya untuk kita dengan caranya mereka masing-masing. Iya. Betul nggak tuh? Betul. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kalau kita lihat anak tetangga udah nikah di umur 21, belum tentu kita menikah di umur 21. Jadi jangan khawatir, selalu jadi orang baik, jangan pernah ngerugiin orang lain. Insya Allah Tuhan akan membantu kita semua sesuai jalan dan ceritanya masing-masing. Makasih Olivia atas waktunya. for having me. Terima kasih buat cerita-ceritanya. Maafin ya buat orang tuanya. Olivia di rumah. Sorry. Tante Diana. Sorry Diana. Kita bertiga pamit dari Jumat Joni. Jangan lupa like, comment, and subscribe.